Halo anak-anakku semua, apa kabar kalian? Mem berharap kalian tetap sehat dan semangat ya untuk belajar hari ini. Hari ini kita akan belajar tema pembelajaran kita yang ketiga. Sebelumnya kita berdoa dulu ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sekarang mau belajar pelajaran agama, Engkau memberkati kami waktu belajar. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Untuk pembelajaran hari ini, kalian bisa melihat di buku cetak kalian halaman 17. Menyanyi atau bernyanyi adalah kegiatan yang banyak dilakukan di dalam ibadah. Kalian bisa memperhatikan ibadah di gereja kalian masing-masing ya, baik di ibadah sekolah minggu maupun di ibadah orang tua kalian. Nah, sekarang kita akan lihat tata ibadah di gereja GKI Palu. Yuk kita mau lihat ada berapa banyak ya pujian atau bernyanyi yang dilakukan di dalam ibadah. Ada lagu pembukaan, ada menyanyi introitus, ada menyanyi lagi di nomor 6, ada Gloria Patri di nomor 9, kemudian menyanyi lagi di nomor 11, puji-pujian untuk pengantar khotbah di nomor 13, dan pujian penutup atau doksologi di nomor 16. Jadi total pujian yang dilakukan ada sebanyak 7 kali. Wah, banyak ya. Bagaimana dengan gerejamu? Nah, anak-anak, kalau begitu, mengapa kita harus bernyanyi memuji Tuhan di dalam ibadah? Nah, kita harus memuji Tuhan di dalam ibadah karena yang pertama, pujian itu sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita memuji Tuhan sebagai kesaksian iman kita kepada Tuhan. Ini alasan mengapa kita harus memuji Tuhan ya. Tuhan juga sangat suka sekali kalau kita memuji Tuhan. Di Mazmur 150 ayat 6 dikatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Tuhan ingin segala yang bernafas termasuk manusia, selalu memuji Tuhan. Nah, anak-anak, sekarang lihat video yang berikut ini ya, dan perhatikan baik-baik karena ada tugas di dalamnya. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi. Kami bertemu dengan seorang hamba perempuan. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu, yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap,
mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka. Katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk dan dengan gemetar ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Lalu mereka meninggalkan penjara itu. Berangkatlah kedua rasul itu. Tugasnya kerjakan di psikologi ya. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.